Masalahnya Pak Rijal zaman itu antene masih kawat jemuran. Ya, luar biasa. Kawat jemuran sekian meter tembaga aja ya, tembaga, nanti tarik kabel ke pemancar, ya dari pemancar tarik semua ke ampli, ya udah jadi siaran. Ya, itulah sejarah radio dari tahun 70-an. 70-an ya. Kami hampir 2 tahun tidak beriklan di zaman itu ya, di zaman Rismon itu. Sehingga saya waktu itu penyiar-penyiar tidak digaji lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Rizal Bright. Kita akan ngobrol-ngobrol santai sama selalu tamu saya, tamu-tamu yang istimewa. Kali ini beliau ini seorang senior. Saya ulangi ini senior karena pemain radio tingkat dewa. Siapa dia? 3 dewa itu 3 zaman ya? 3 zaman 3 dewa. Oh, ya? 3 zaman 3 dewa. Pokoknya boleh disebutin apa aja lah. Karena beliau pakar. Pakarnya tidak terlalu pakar kali ya, karena juga saya tidak begitu. Lihat tuh, belum saya buka aja udah low profile. Ya udah biar aja, masa kan mau Pak Rijal yang ngomong. Saya kan juga lama nunggu. Menunggu itu adalah paling yang menyebalkan gitu. Siap. Oke, biar saya yang ngomong duluan. Pak Rijal diam aja, nggak usah. Nggak usah. Oke, baik, terima kasih atas sambutan yang telah diberikan kepada saya di Bright ya. Kebetulan memang saya ke Jakarta ini dalam rangka menimang cucu yang baru lahir pada belum ditanya udah kasih info nih. Oke, lanjut. Iya. Nih ngomong-ngomong cucu yang keberapa nih, Pak? Cucu yang ketiga yang baru lahir pada 20 Januari kemarin dari anak saya yang pertama, anak muda saya ya. Jadi saya ke Jakarta dalam rangka itu dan singgah ke Bright untuk bincang-bincang apa yang mau dibicarakan oleh Pak Rijal ke saya. Oke, lanjut Pak Rijal. Saya kasih waktu 3 detik ya, silakan. saya bisa merasakan kebahagiaannya Bapak nih sekarang. Amin, alhamdulillah. Jauh-jauh dari Medan berkunjung ke Jakarta untuk mengunjungi cucu dan Radio Bright. Luar biasa. Cucu dan Radio Bright. Radio Bright adalah pilihan yang kedua setelah cucunya. Setelah cucu, setelah itu kita baru makan ala kadarnya. Ala kadarnya. Walaupun minum cuma teh Sorry. Hampir. Pak Adlan Anas. Beliau adalah pemilik radio MOS FM Medan. Iya, betul. Lebih dikenal dengan Pak Ade. Saya manggilnya Pak Ade MOS. Kenapa dipanggil Pak Ade? Ternyata beliau adalah anak keempat. Jadi pertama laki-laki ya? 2 perempuan, 3 perempuan, 2 perempuan, 3 perempuan, keempat saya, kelima lagi, perempuan. makanya dipanggil Ade, bukan kakak. Iya. Pak Ade MOS. Ade MOS lekat dengan nama radionya MOS FM. Begitu Pak ya? Amin, alhamdulillah. Amin. Pak, tadi kan saya udah buka di depan walaupun diserobot sama Bapak nih. Bapak adalah seorang pemain di bidang industri radio yang sudah sangat senior. Iya. Boleh cerita nggak dari tahun berapa bergelut di dunia radio? Kalau Pak Rijal tahu, mungkin Pak Rijal lahir tahun berapa? Saya ya tahun segitulah. Tahun berapa? Ya tahun sekarang saya belum sebut tahunnya. Tahun berapa? Aduh, saya malu nih Pak. Oke, radio ini setahu saya, ya saya ingat ya, itu mulai tahun 70 atau 71. Tapi dalam rangka zaman itu radio masih belum komersil ataupun belum berbadan hukum. Tahun 70-71 ya Pak ya? Radionya itu masih bersifat amatir dan bergerak di frekuensi AM. Ya. Jadi radio itu dulu sebenarnya awalnya tuh dari broadcast itu loh. Yang kayak kontek-kontek atau rapi apa-apa gitu ya. Jadi sehingga kita putar musik, ngomong, jadilah radio amatir judulnya dulu. Radio amatir itu ya dalam arti kata masih suka-suka lah, mau gak enak frekuensi sini pindah frekuensi sini, gak enak lokasi sini pindah lokasi sini. Masalahnya Pak Rijal zaman itu antene masih kawat jemuran.
Ya, luar biasa. Kawat jemuran sekian meter aja ya, tembaga, nanti tarik kabel ke pemancar, ya dari pemancar tarik semua ke ampli, ya udah jadi siaran. Ya, itulah sejarah radio dari tahun 70-an. 70-an ya. Kemudian saya tamat SMA 74 itu saya hijrah ke Jawa kuliah. Ya, kuliah. Tahu-tahu saya dengar dipegang radio oleh abang yang paling besar waktu itu, masih kuliah di Fakultas Kedokteran. Udah berbadan hukum lah, berkisar berkisar di tahun 76 76 atau 78 saya nggak tahu, lupa antara 76 masih 70-an lah berbadan hukum waktu itu. Baru situ kita sifatnya komersil, boleh beriklan dan macam-macam ya kan. Radionya namanya apa Pak waktu itu? Itu zamannya waktu itu Radio Kama Sutra. Kama Sutra. Lokasi di Kota Madia Medan. Kama Sutra itu sebenarnya adalah Karisma Media Sumatera Utara. Nah, itu dia. Itu yang tadi saya mau tanyain. Kama Sutra itu kan agak-agak dewasa gitu ya. Ternyata bukan itu. Bukan itu artinya. Itu adalah singkatan dari Karisma Media Sumatera Utara. Sumatera Utara. Sumatera Utara itu kan Kota Madia Medan. Betul. Sumatera kan provinsi. Betul. Itulah sejarah dari radio yang kami. Dan itu nama resmi pertama radionya ya, Pak? Dan itu nama resmi pertama, kemudian itulah PT-nya sekarang. PT sekarang. PT yang sekarang pun masih pakai nama PT Radio Kama Sutra. Itu PT-nya sekarang, brand hukumnya. Kemudian dari 70 saya bilang tadi itu, setelah badan hukum dan sebagainya semua, kan zaman itu Pak Rijal radio ini tidak bersegmen zaman itu. Masih AM ya kan, masih AM. Begitu saya pindah ke FM di tahun 2005, kembali saya berpikir segmennya ini mau kemana ini di FM ini? Dipertajam. Dipertajam atau ditentukan lah. Arahnya kemana ini radio? Sebenarnya Pak Rijal, maaf juga untuk teman-teman yang lain, kita sebenarnya membangun radio ini sama juga kayak kita bangun, kayak Pak Rijal bangun kafe di depan ini, atau kita bangun rumah makan. Kita tuh mau kemana arah rumah makan ini? Ke menengah ke atas, menengah ke bawah, atau menengah, kan? Jadi saya kembali ke Kama Sutra tadi, dari AM ke FM, rubah nama menjadi nama di udara MOS FM, kan? Kemudian saya ambil segmennya itu segmen anak muda, ditinjau dari program. Tapi kalau dari lagu saya full Indonesia. Maka tagline kami itu adalah MOS FM paling ter-Indonesia. Tagline-nya itu ya? MOS FM paling ter-Indonesia. Dengan pengertian tidak ada lagu barat, tidak ada lagu asing, tidak ada lagu daerah. Full Indonesia, Indonesia pun Indonesia anak muda. Yang terkini? Yang terkini. Dalam arti kata tidak ada Indonesia nostalgia, itu nggak ada. Nah, sejarah tadi ditanya kan sejarah. Betul. Kemudian biasa kalau orang radio ketemu Mike emang kagak pernah berhenti ngobrol. Biarin aja. Karena saya mantan penyiar. Saya tahu. Bapak bukan hanya mantan, Bapak penyiar. Dan saya kembali ke belakang lagi zaman radio amatir ya. Kembali ke belakang lagi nih zaman radio amatir ya. Waktu zaman amatir kita penyiar radio ini bagaimana artis sekarang ini kayak gitulah kami. Benar banget. Artisnya. Saya di zaman saya megang radio itu zaman AM Kama Sutra itu, dari mulai tumbuh amatir sampai saya tinggal 74. Itu pacar saya itu sampai 33. Nanti dulu Pak, itu udah masuk ke arah yang agak-agak tajam. Karena nanti itu pertanyaannya menyangkut ke yang sekarang. Yang sekarang bisa Sehingga yang ke-33 lah saya merit tahun 88 coba. Yang ke-33 benar ya? Baru merit. Enggak ada 34 35 ya. Karena begitu keluar studio langsung di belakang tuh udah diikutin. Mau yang naik beca, yang mau naik sepeda, yang mau naik mobil pokoknya. Belum lagi yang datang ke radio, Pak. Ini zaman amatir ya. Zaman dulu belum ada TV ya. Nah, itu kita. Jadi saya kebayang nih 33. Oke, 33. Yang 33 yang terakhir enggak yakin juga. 34 35 kayaknya ada nih. Yang 33 itu, Pak, yang resmi dinikahi. Di belakang itu masih ada yang mengekor-ngekor zaman itu. Oke, lanjut. Itu nanti kita masuk ke ruang gosip. Jadi segmen saya ambil paling ter-Indonesia, program anak muda, penyiar juga anak muda semua. Itu di tahun 2005 ya? 2005. Tidak ada yang, pokoknya masih anak muda, belum merit penyiarnya ya. Alhamdulillah waktu itu memang kita
berhasil. Dan hingga sekarang kan ya programnya masih paling Indonesia, masih. Dan alhamdulillah juga masih eksis lah untuk Kota Ahmadiyah Medan. Apakah juga untuk di nasional saya pun nggak tahu ya. Iya. Satu lagi Pak, belum disebutin di frekuensi berapa kita bisa. Awal kita sebenarnya begitu kita naik di FM itu dapatnya 99,1. Wow, 99,1. Itu kan nomor 99 itu kan nomor cuan. Oh iya, nomor cuan. Satu itu angka penggenap. Jadi memang Pak waktu itu 99,1 berselang waktu 2005 pindah ke AM, masuk ke 3 tahun ke depannya nomor 1 terus Pak. Mas. Untuk Radio Medan. Radio di Medan ya? Di Medan. Ada mati kata dari peringkat yang selalu diterbitkan lah, begitu ya kan. By Nielsen By Nielsen. Nah, sehingga saya pun juga waktu itu bersyukur karena tidak salah memilih segmen yang untuk dilanjutkan dalam media radio ini dan sampai sekarang. Sekalian ya. Kan gitu. Baik. Nah, kemudian setelah itu saya mengambil suatu ketentuan juga di zaman MOS FM itu bahwasanya penyiar yang sudah merit keluar. Jadi nggak ada cerita penyiar karena segmennya di dunia anak muda. Tapi sebenarnya Pak Rijal, sebenarnya nggak perlu begitu juga. Enggak. Sebenarnya segmen saya itu kan tadinya kan di anak muda. Kalau kita bilang anak muda itu kan judulnya pasti 15 ke 35 atau ke 40 termasuk di situ profesional muda. Dulu 15-25 anak muda, sekarang kan udah agak melebar. Tapi kalau dari segi lagu dengan tagline paling Indonesia tadi, itu sebenarnya boleh dikatakan all segment. Penyiarnya multi segmen ya? Enggak, untuk lagunya. Untuk lagunya. Yang pencinta lagunya. Karena dia full Indonesia. Baik. Ya kan? Dan belum tentu juga orang ada juga Indonesia atau Barat, ya kan? Karena saya menilai lagu Indonesia ini Insya Allah dari 2005 itu akan makin berkembang. Pasti. Pasarnya udah luar biasa. Malah kadang-kadang saya dengar juga malah sampai penyanyi-penyanyi Indonesia itu jadinya saking sudah bingung, mendunia Pak. Sudah bingungnya dengan lagu Indonesia, entah mau gimana lagi sampai go internasional ya. Iya betul. Tapi MOS FM walaupun penyanyi Indonesia kalau dia sudah go internasional dengan lagu Barat tidak diputar. Tetap konsisten 100% Indonesia. Iya, nggak ada. Sampai sekarang ya Pak ya? Nggak ada lagu asing. Sampai sekarang ya? Dan masih di gelombang 99,1. Mohon maaf, saya lupa menyampaikan. Di tahun 2010 ternyata ada penyesuaian frekuensi dari pemerintah. Itu kalau nggak salah Agustus 2020 atau berapa itu saya lupa. Ya. Ternyata satunya hilang. Jadi 99,0. 9,0 sekarang. Lebih cakep dong berarti. Iya. Waduh. Lebih cakep atau nggak tahu lah saya. Iya, lebih cakep itu 99. 99,1 jadi sekarang angka yang paling tertinggi itu. 99 O ya. 99 O. 990. Siap. Oke. Jadi frekuensi MOS FM yang sekarang adalah 99.0. Ya itu dia. Pak, tadi kan udah cerita tentang sejarah radio, dunia radio FM. Tadi sempat nyerempet ke dunia pengalaman pribadi 33 orang. Iya betul. Kan? Saya lagi mikir sejenak sih. Kita masuk ke ruang gosip aja langsung Pak. 33 yang dipilih satu, yang 32 pada nggak frustasi Pak. Lo kan putus sambung. Bukan putus sambung ya, putus buang kan. Kalau putus sambung lain lah. Kalau putus sambung mungkin frustasi ini kan putus penyiar buang. Radio yang playboy jadi gini Pak Rijal. Putus buang. Ternyata yang ketiga nggak terbuang. Malah terikat gitu loh. Itulah dia ceritanya. Tapi betul Pak. Berarti tahun siapapun Anda dan dimanapun Anda berada ya, yang sekarang lagi dengerin bincang-bincang saya sama Playboy Radio Medan. Playboy di 70-an. Itu hal yang silakan dirangkum sendiri. Yang jelas Bapak ini adalah salah satu idola saya. Karena beliau konsisten sampai sekarang berada di dunia industri radio. Amin. Nah,
Saya tadi sempat diskusi panjang lebar sama beliau bahwa dunia industri radio sekarang secara teknologi sudah bergeser dan beliau ternyata juga mengikuti dunia itu. Jadi kalau teman-teman dimanapun Anda berada yang ingin memanfaatkan jasa MOS FM, boleh nih kontak ke Pak Ade, nama ngetopnya, nama aslinya Pak Adlan Anas. Haji, ya Pak ya? Adlan Anas. Yang mau pasang iklan, yang mau kampanye, yang mau berpromosi, yang mau main, yang mau bikin event, yang mau kerjasama, yang mau kerjasama boleh juga. Yang mau taruh saham di radio Mas, boleh juga. Boleh juga tuh, lihat tuh. Yang semangat kan boleh juga. Maaf Pak, nengok situasi sekarang ini, ya kan? Karena butuh partner. Jadi gini Pak ya, saya juga mengalami masa Krismon dulu, tahun 98 ya. Itu saya belum ceritain ya. Krismon 98 itu kami zaman radio dulu ya. Itu Krismon 98 dibarengi dengan timbulnya TV swasta. Betul. Pertama kali kalau nggak salah TPI waktu itu, ya pertama kali. Itu radio drop Pak. Kami hampir 2 tahun tidak beriklan di zaman itu ya, di zaman Krismon itu. Sehingga saya waktu itu penyiar-penyiar tidak digaji lagi karena zaman itu Pak Rijal. Radio itu masih main kupon kan, dari Sianu untuk Sianu, ucapannya betul. Lagunya lagu apa, kan gitu kan. Kan itu kan pendengar beli kupon. Nah di zaman itu pendengar itu tiap semua program itu numpuk di studio Pak. Sampai studio tuh di halaman-halaman tuh macam pasar malam. Iya. Saking penuh pendengar. Nah, jadi kembali ke Krismon tadi, akhirnya yang tadinya penyiar digaji, kupon disiapkan oleh cetakan dari perusahaan. Sekarang perusahaan hanya menyiapkan cetakan kupon, begajilah kalian dengan kupon ini. Itulah zaman. Itu yang terjadi pada zaman Krismon ya Pak? Krismon. 9798. 9798. Zamannya Pak Harto turun nanti. Ya kan? 98 lah kita bilang. 2 tahun loh Pak. 2 tahun. Tidak beriklan. Ya, betul. Padahal sejarah kelam ya Pak ya? Sejarah kelam sekali memang. Kelam sekali ya. Nah, sebelum begitu kita waktu mulai broadcast ataupun berbadan hukum di zaman 76 atau 70 berapa? Saya itu di luar Jawa saya Saya maaf saya potong sedikit Pak. Mohon maaf bukan saya promosi ya. 74 saya tamat, saya masuk Curug pilot. Pilot saya. Enggak salah berarti 33 orang gitu Pak. Pilot tapi belum naas saya belum nasib saya baik karena di pilot itu masing-masing ada pasit penerbangan pertama solo flight, penerbangan kedua take off landing, penerbangan pasit ketiga penerbangan arah ya kan apa gitu. Saya di pasit ketiganya gugur. Berarti udah sempat menerbangkan pesawat terbang ya? Sudah, jangankan terbang, mengambang-ngambang di udara pun saya sudah. Kayak Superman dong. Jadi saya waktu itu mulai sekolahnya di Curug itu 75 April mulai pendidikan ya. Tapi saya pulangnya saya di Oktobernya. Ya. Dan juga salah satu penyebab yang bisa saya tuh pulang juga atau file ya Pak ya. Waktu itu kami ada 3 jurusan. Penerbang, teknik, sama ITC control yang bagian tower. Penerbang aja udah 150 zaman itu ya. 150 saingan kita. Nah, jadi ya maklum juga lah saya pikir dan pendidikannya luar biasa. Tapi ada hikmah positifnya Bapak gagal sebagai penerbang. Kalau Bapak jadi penerbang nggak ketemu saya sekarang. Bukan ketemu lagi lah. Iya. Ketemu lagi seperti yang masa lalu Pak. Yang jadi rebutan bukan yang tiga tadi mungkin gitu loh. Karena maaf cakap juga. Ya maaf. Saya ini banyak bercanda tapi dengan bercandaan saya itu memang yang benar saya ceritakan. Ya kan? Itu jujur lah istilahnya cerita padanya kan? Saya itu dari SMA. Tapi ada bohongnya tadi. Yang mana? Itu lebih dari 33, nggak dibohongin aja. Saya dari SMA dan sekarang saya sudah umur 68. 68 sekarang? Kelahiran masa sih? Kelahiran 1954. Nggak percaya, seruan ke TV saya. Mana kamera deh? Enggak, biar coba didekatkan ke kamera.
Kebaca nggak? Kebaca. Nggak kebaca. 1954. Ya, oke. Iya, masih ganteng tapi. Kembali ke masalah tadi, kelahiran tadi. Saya begini aja, Pak. Iya. Berat itu tidak lebih dari 60. Iya. Begini saja. Alhamdulillah lah, kesehatan juga. Saya sama Pak Ade ketemu udah hampir 20 tahun lebih ya. Iya. Kita kenalan ya. Saya ke Medan meninjau studio radio Kamasutra waktu itu ya. Kamasutra, ya. Iya, main-main ketemu Pak Ade gitu. Ya, mau nggak berubah seperti ini aja orangnya. Amin, alhamdulillah. Low profile, high profit. Jadi kalau kita kembali ke Kamasutra dulu Pak, sebelum ke FM, ya itu Kamasutra itu dulu terkenal juga dengan acara-acara daerahnya dan memang penggebrak acara daerah untuk Radio Medan zaman itu memang Kamasutra juga. Ada Minang, ada Tapanuli, ada Aceh, cuman Jawa aja nggak ada. Saya dapat update dari Pak Ade tentang data Nielsen Radio MOS, masih greater ya. Masih ada di posisi yang bagus ya. 5 besar masih. 5 besar sampai sekarang alhamdulillah luar masih. Biasa. 5 besar. Jadi nggak salah lah kalau 10 besar lah kita bilang sekarang. Jadi nggak salah kalau pengiklan pasang di Radio MOS ya. Insya Allah kalau memang masih berminat. Tapi bisa lewat saya kan? Bisa. Masalah komisi suka gini. Kalau melihat zaman sekarang Pak Rijal, ya saya kembali lagi ke. Ini kadang-kadang bicara sama Pak Ali terlalu jujur deh. Iya, masalah komisi pun dibuka. Jadi ya waktu saya melihat kita mulai tahun 2020 zaman pandemi itu, ya kan. Dan ini memang kenyataan yang saya alami juga waktu zaman Krismon kemarin, Pak. Iya. Waktu zaman pandemi itu kan kita kalau nengok berita TV itu ada yang running text gitu ya. Running text itu kan. Di running text itu waktu pandemi baru berjalan berapa bulan ya, itu WHO Kesehatan Dunia itu memprediksi normalnya kembali pandemi ini selama-lamanya 5 tahun ke depan. Begitu juga terus saya berpikir begitu juga mungkin ekonomi akan walaupun dibilang pandemi itu sudah selesai lah bla 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 bla, tapi kestabilan ekonomi yang pernah kita alami ancur-ancuran di masa pandemi itu tidak akan segampang kembali telapak tangan. Tapi kalau saya tetap harus optimis nih Pak bahwa dunia perekonomian akan menuju yang lebih baik setelah masa pandemi. Memang pandemi itu masa kelam yang kedua setelah Krismon. Iya betul. Di mana dunia periklanan sempat terganggu ya. Tapi sekarang saya lihat memang sudah mulai bertumbuh. Bahkan ada prediksi dari teman-teman forum radio bahwa iklan di media akan tetap bertumbuh. Tinggal bagaimana teman-teman radio membangun kreativitas dan memperluas jaringan medianya. Artinya begini, dulu konvensional, sekarang sudah masuk ke era digital. Di mana kita bisa ikut main di sana gitu. Dan saya yakin MOS FM bisa. Insya Allah mudah-mudahan. Asal Brad juga mendukung gitu loh. Siap. Dengan diskusinya, ngobrolnya, bantu iklannya. Dengan iklannya. Kok saya payah nyebutnya ya. Oh ya, saya kembali dulu ke tadi. Belum selesai nih ternyata ya. Kan saya tadi kan 75 di pilot, gugur di Oktober. Saya terus saya ke maritim, ke Surabaya. Waduh. Di kapal saya 2 tahun. Dari udara masuk ke laut. Pilot juga. Mualim. Jadi mualim saya. Nah begitu saya berlayar hampir 2 tahun, radio kan ditinggal nih, dipegang oleh abang yang masih kuliah di kedokteran sama orang tua waktu itu, ya kan. Nah jadi waktu saya berlayar selama 2 tahun tuh nggak pernah masuk Medan Belawan kapal ini, ya kan. Jadi nggak bisa pulang ya? Nggak bisa ngelihat lah bagaimana situasi. Tapi memang udah ya. Entah kenapa waktu itu masuklah Belawan. Pas saya mau 2 tahun di kapal ini kan, singgah ke rumah, ke radio. Loh ini kok hancur-hancuran ini. Pengertian hancur-hancuran itu dari segi bukan dari segi siaran bukan apanya ya, dari segi fans yang berserak begana begini begitu. Akhirnya saat di Belawan itu juga saya minta turun Pak. Untuk memperbaiki manajemen radio. Itu 82. Jadi amatir 71 sampai 74. Saya tinggal, saya di Curug sama di Maritim sama Belayar, 82 saya pegang lagi balik. Hingga sekarang? Hingga sekarang, amin, alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Ya, luar itu. Biasa. Apalagi kira-kira Pak? Saya... Tunggu. Ya, lanjut dulu. Sebelum dilanjut, tunggu dulu.
Tadi jam berapa mulai tadi? Tadi kita lupa deal-dealnya per jamnya berapa gitu loh. Lupa deal-dealnya tadi. Kalau sesama orang radio tidak boleh saling mendahului. Oh iya, oke. Harus tertata dengan baik. Oke. Saya walaupun lebih muda di sini untuk urusan itu Mas saya berani. Oke, gimana Pak? Ya, satu hal yang pasti kalau ketemu orang radio dan ada di depan mic, saya agak keteter. Aduh, mau berhentiin orang tua. Takut dosa, takut masuk neraka. Kita lanjut aja siarannya. Nah, tadi udah banyak pengalaman sejarah tentang Radio MOS yang awalnya di Radio Kamasutra ya Pak ya? Kamasutra. Dan saya baru tahu Radio Kamasutra itu bukan konotasinya ke situ, tapi lebih kepada kepanjangan dari Karisma Media Sumatera Utara. Karisma Media Sumatera Utara. Karisma Media Sumatera Utara. Sekarang menjadi Radio MOS FM. MOS FM. Singkatan dari? Itu sebenarnya juga kan tagline-nya kan paling Indonesia. Sementara MOS itu bahasa Inggrisnya kan paling. Oke. Ya kan? MOS. Bisa juga diambil Media Orang Sumatera. Oh, Media Orang Sumatera. T-nya apa? Sumateranya aja, sutranya. Oh, Sumatera. Oh, iya. Dicocok-cocokin aja lah gitu ya kan. Hebatnya orang. Tapi sebenarnya MOS-nya tuh diambil. Kan paling ter-Indonesia, udah paling ter lagi. Sementara arti MOS itu adalah paling ter. Yang paling tinggi. Oke. Bisa-bisanya orang media dah. Pak, tadi saya udah mention ke teman-teman pendengar Radio Bright dimanapun Anda berada, bahwa jika Anda ingin melakukan promosi apapun, boleh berhubungan dengan Pak Ade atau lewat saya, jangan lupa, jangan disebutin nomor teleponnya. Melalui boleh. Menghubungi Bapak di mana Pak? Di nomor berapa? Boleh di-mention. Gak takut nanti ada orang telepon. Di email Radio MOS saja. Cek radio 91 MOS FM 99,0 sekarang. Iya, tapi emailnya masih yang lama. Oh, oke. Email 991 MOS FM Yahoo Yahoo.com. Yahoo.com. Karena saya juga sampai sekarang tidak pernah megang itu lagi. Iya. Jadi saya maklum lah Pak, hampir 70 maklum lah. Nggak main email, maklum. Tapi stafnya dong yang berinteraksi nanti. Oke, lanjut. Jadi silakan hubungi di 99,1 99 MOS FM. 99,1 mos@yahoo.com. @yahoo.com. Ya, mos@yahoo.com. Jika teman-teman ingin berpartisipasi atau berpromosi di media radio MOS FM, nggak usah khawatir, radio MOS FM masih the big five di Medan, Sumatera Utara. Gitu ya Pak ya? Oke. Baik. Pak Ade, saya ingin mengucapkan terima kasih yang banyak sudah mampir di studio Radio Bright, jauh-jauh dari Medan, walaupun tujuannya menengok cucu, tapi disempatkan waktunya datang ke Radio Bright hanya untuk menemui saya, bukan untuk menagih hutang kan Pak? Enggak. Dan tadi saya memang begitu nyampe. Udah jangan di-message. Kalau orang radio udah buka-bukaan repot saya. Kok takut sih? Enggak, saya takut Pak. Sebenarnya tadi saya terus terang aja ya. Saya bukan takut Pak, saya ngeri. Stop dulu. Saya ngomong dulu. Kan saya dibayar nih. Jadi lebih berhak saya daripada yang punya radio loh gitu loh. Ya kan? Saya tadi memang pertama datang kemari itu bukan mau nyari Pak Rijalnya. Mencari bagian finance yang utama sekali. Intermezzo. Oke. Jok orang tua. Pak Adlan, sekali lagi terima kasih sudah hadir di studio Radio Bright. Terima kasih juga sharingnya. Salam sehat buat semuanya. Amin, alhamdulillah. Kapan kembali ke Medan, Pak? Besok saya loh. Besok kembali ke Medan, Insya Allah pesawat jam 9:30 besok. Jam 9:30 ya. Oke, jadi Pak Rijal juga saya ucapkan terima kasih juga atas sambutannya. Sama-sama Pak. Terima kasih juga atas broadcast yang disampaikan ini. Mudah-mudahan tidak memberikan suatu hal yang jelek. Tidak. Karena terlalu banyak candanya yang mungkin ada berlebihan atau berkurang. Saya pun nggak tahu. Mohon maaf ya. Dan terima kasih juga atas sambutannya. Baik, terima kasih. Atas wejangan tadi yang makan siang di kafe
depan tadi. Dan teman-teman di Bright semua mudah-mudahan sehat-sehat semua. Amin. Dan kita akan selalu bekerja sama dengan baik untuk hari-hari yang datang, masa-masa akan datang. Amin. Dan akan selalu memberikan suatu rezeki yang baik juga untuk kita semua. Salam dong untuk Brighters, Pak. Oh, Brothers siapa namanya? Brighters. Pendengar radio Bright adalah Brighters. Oh, pendengar radio Bright adalah Brighters. Ya, Brighters ya. Oke, mudah-mudahan akan selalu setia dengan Radio Bright dalam bentuk apa nih, streaming. Oke. Kita akan jumpa lagi di lain waktu, dan insya Allah kalau tidak ada halangan, setiap saya umur panjang atau Allah masih mengizinkan, akan selalu tidak lupa singgah ke Bright kalau di Jakarta. Ya. Terima kasih, Pak. Amin. Alhamdulillah. Brighters, itulah bincang-bincang saya sama seorang senior radio dari Medan yang ternyata cukup kocak juga sampai hari ini. Karena orang radio ya begitu, kalau ketemu Mike nggak pernah berhenti ngobrol. Oh iya, betul. Ini kalau saya tinggal nih ngobrol. Saya Pak bukan tuh kan, lanjut lagi. Berarti kita sudah ngobrol kita. Oke, sampai jumpa lagi. Kalau nggak ini, oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.